untuk kita semua, apa kabar sahabat-sahabat Merkuri? Senang bisa memastikan untuk menghadirkan kembali perbincangan kita dalam talk show Solusi SDM bersama Magnet Solusi Integra MSI Consulting. Ada Bu Novi yang sudah hadir di studio dan narasumber tamu kita juga ada Dr. Isatul Abadia SPOK. Koreksi nama kalau nanti saya salah, tapi saya menyapa dulu ke Bu Novi. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Aldi, selamat menjalankan puasa. Menjalankan ibadah puasa. Semua yang berbau-bau godaan sudah dihilangkan. Mokel sudah dihilangkan supaya menghindari kemungkinan orang lupa ya. Lupa sekali ya. Lupa sekali diling-iling. Ya, hari ini kita akan menghadirkan narasumber dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Pondok Chandra dan Mitra Keluarga Waru. Namanya adalah Dr. Isatul Abadia SPOK. Dok, ada salah nama? Enggak ya? Sudah betul, 100% ya. 100%. Panggilannya Dr. Iza? Dr. Iza, betul. Sehat, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Sami-sami. Oke, terima kasih sudah berkenan hadir dan Dr. Iza ini memang dokter spesialis okupasi. Betul. Ya, nanti kita tanya dulu deh supaya nanti di perbincangan kita nggak bingung-bingung apa dok okupasi ini. Ini pasti bertanya-tanya. Iya. Saya kalau ada yang tahu, saya malah surprise gitu. Surprise ya. Mungkin rekan sejawat yang tahu dok. Kalau kami ini nggak tahu gitu. Iya. Jadi spesialis kedokteran okupasi itu adalah spesialisasi klinis sama sebetulnya dengan spesialis yang lain penyakit dalam, anak dan lain-lain. Pendidikannya sama lah modelnya harus sekolah lagi setelah dokter umum. Tapi kami fokusnya kepada kedokteran kerja. Begitu. Jadi fokus kami itu adalah kesehatan dari para pekerja dan juga kesehatan dari komunitas pekerjanya. Nah, itu adalah bidang spesialisasi namanya kedokteran okupasi. Baru kita tahu ya. Iya. Ini banyak juga dok. Memang karena ini terus terang untuk saat ini di Jawa Timur nanti baru ada 2 ya. Satu lagi belum lulus. Izin prakteknya masih diurus gitu. Jadi saat ini di Jawa Timur masih saya gitu. Satu-satunya di Jawa Timur. Karena langka ini. Jadi rayonan ya. Makanya terlambat sedikit ya. Iya. Bersyukurlah mitra keluarga ya bisa menjadi tempat berlabuhnya Dr. Iza ya, karena baru satu ya dok ya. Baru 1, nanti nambah lagi 1 dalam waktu dekat. Jadi kalau spesialisasinya bisa ngambil di mana dok? Iya, spesialisasi kedokteran okupasi ini karena masih ada di FKUI saja. Cuman gitu. Di kedokteran Universitas UI ya? Indonesia. Iya. Saya orang Surabaya, sejauh-jauh juga ke Jakarta untuk ngambil spesialisasi itu karena di yang lain belum ada. Jadi di Indonesia masih di FKUI saja. Dan kalau baru 1 lulusannya berarti memang lulusannya sedikit sedikit sekitar ya. 200-an dokter spesialis, tapi belum tersebar merata Bu Novi dan Pak Aldi. Jadi masih banyak mungkin 70% ya itu di area Jawa Barat dan Jakarta. Begitu. Iya, Jawa Timur. Cuman 1. The only one ya, keren. Makanya kita juga kurang familiar ya. Iya. Kalau kalau gelarnya SPOK itu apa dok? Betul. Jadi bacanya sebetulnya spesialis kedokteran okupasi. Tapi disingkatnya SPOK. Jadi OK itu mungkin okupasi ya. Okupasi. Jadi kembali tadi memang kita fokusnya ke kesehatan pekerja ya. Baik itu misalnya nih Pak Aldi dan Bu Novi dalam hal pemeriksaan kesehatan pekerja ya, analisa dari medical check up yang berbasis okupasi gitu. Jadi kan berbeda antara kita periksanya itu untuk yang non pekerja dan pekerja. Karena ada bahaya potensial di tempat kerja yang bisa mengakibatkan misalnya penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja. Itu salah satu fokusnya. Kemudian juga fokus yang lain itu adalah penilaian kelaikan kerja dan kembali bekerja. Jadi kan suka ada tuh pasien yang setelah sakit atau pasca trauma, dok kapan sih saya bisa kembali bekerja dengan aman gitu ya. Lah itu memang bidang spesialisasi kami untuk melakukan fit to work namanya. Fit to work. Betul. Jadi bagaimana kondisi medis yang ada yang terakhir di pekerja itu sudah memenuhi belum, sudah bisa
bekerja kembali dengan aman belum begitu. Itu namanya kelaikan kerja dan kembali kerja. Satu lagi adalah kecacatan. Kalau misalnya terjadi, misalnya pasca kecelakaan kerja ada kecacatan kan melakukan penilaian di antara untuk kompensasi tenaga kerja ya, hubungannya dengan nanti klaim penjaminan. Begitu, termasuk penegakan diagnosis penyakit akibat kerja. Jadi memang relate-nya adalah relate ke pekerja ini Pak saya. Iya. Setahu Dokter Isa sendiri selain mitra keluarga, rumah sakit yang ada itu sudah punya juga divisi kah atau SPOK apa? gitu ya. Iya. Kalau di Jakarta hampir rumah sakit besar tuh sudah punya SPOK. Kalau Surabaya jadi kita bicara polinya itu kalau di rawat jalan poli okupasi. Poli okupasi sudah kedokteran ada okupasi, Jakarta ya. tapi Di ya. sini nggak nemu kita ya. Nah, di sini alhamdulillah di mitra keluarga kita Ada. juga medical check up-nya sudah dengan saya gitu ya, analisa rekomendasi, nanti kami juga melakukan presentasi ke perusahaan. Jadi program kesehatan kerjanya apa nih yang cocok dengan hasil status kesehatan pekerja yang seperti ini begitu. Itu dengan saya dan kemudian ada poli okupasi juga di mitra keluarga. Iya. Rumah sakit yang lain juga saat ini karena masih ada saya, satu lagi saya di PHC. Kalau dokter lain nanti insya Allah ada satu lagi nanti di Malang dokternya. Oh, oke. Iya, ada di Malang. Itu hanya satu-satunya di Jawa Timur juga di Malang. Boleh Malang ini boleh sekali juga. kita klaim bahwa rumah sakit mitra keluarga satu-satunya yang ada yang menyediakan untuk divisi untuk ini ya. divisi ini betul. Oke, luar biasa. Selamat untuk mitra keluarga ya. Oke. Bu Novi, hari ini kita bicara bersama Bu Dr. Isa ini tentang K3 ya. Iya ya, sesuatu yang deket-deket sama kesehatan Sama dan keahlian. keselamatan kerja. Tadi kan Iya, ada iya. penyakit akibat kerja dan ada keselamatan kerja gitu. Jadi kita mau membahas itu karena kalau dari data BPJS itu kan ternyata peningkatan kasus kecelakaan kerjanya itu meningkat, termasuk juga sakit akibat kerja itu kan. Betul. Nah terus kayak tadi ini sampai ada dokter spesialisnya. Iya. Itu kan artinya ini sangat menjadi sesuatu yang menjadi perhatian besar dari pemerintah khususnya terhadap kesehatan dan keselamatan kerja karyawan seperti itu. Iya. Tapi memang Dok, kalau boleh tahu di UI sendiri mulai tahun berapa ya ada bidang kedokteran okupasi sebetulnya ini ya? Spesialis. 2006 ya. Tapi karena cukup mungkin lama ya. peminatnya Iya, juga iya. kurang ya Tidak Pak terlalu Aldi. Jadi banyak kalau ya. rekan-rekan dokter tuh mungkin lebih juga tertarik minatnya ke spesialisasi yang lain ya. Spesialisasi ya obgyn anak dan sebagainya. Mainstream. Untuk yang berminat ke kedokteran okupasi itu mungkin masih kurang, tapi saya harapkan ke depan itu semakin banyak Pak Aldi karena kita Makin dibutuhkan, betul, iya. membutuhkan yang memang ini kan ilmunya kita itu memadukan antara ilmu kedokteran dan juga pekerjaan gitu. Itu yang sebetulnya menarik untuk diceritakan. Iya. Bu Novi menambahkan data kalau teman-teman BPJS mencatat lebih dari 260.000 kasus kecelakaan ya. Sampai November sampai kemarin. dengan November tahun 2022 dan itu Betul. angkanya juga pasti meningkat ya dari hari ke hari ya. Iya. Dan kemudian Bu Novi, kalau kita mengawali diskusi kita hari ini sebelum nanti kita ke Dr. Isa juga, K3 di perusahaan apa sih sebenarnya yang menjadi dasar? Landasan K3 itu sebenarnya kalau kita bicara ini mungkin saya yang tahunya itu yang terkait dengan SDM gitu ya, langsung ke tenaga kerjaan. Di Undang-Undang 13 tahun 2013 tenaga kerjaan itu di sana juga disampaikan tentang bahwa K3 harus menjadi perhatian dari pemberi kerja seperti itu. Termasuk di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru itu juga ada ketentuan untuk menerapkan itu. Nah, mungkin secara khusus di undang-undang yang lain yang berkaitan dengan keselamatan kesehatan kerja, dokter mungkin lebih hafal. Iya baik. Jadi memang K3 itu sebetulnya saya cerita sedikit historinya ya Pak. Histori K3 di Indonesia lah ya.
historinya Apa K3 itu apa dulu, Dok? Mungkin barangkali ada yang iya. lupa-lupa ingat K3 sendiri itu kepanjangannya apa, Dok? Jangan-jangan dia nggak tahu gitu Iya. ya. Jadi K3 itu adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi sebetulnya keselamatan dan kesehatan kerja atau kesehatan dan keselamatan kerja itu historinya itu sudah cukup panjang ya Pak Aldi, Bu Novi, itu sudah sekitar abad 18-an lah di Indonesia ya, di Indonesia saya bicara 17-an. Jadi artinya itu sudah 1,5 abad. Lah artinya begini, karena sudah umurnya itu sebenarnya seabad lebih, Betul. itu artinya tidak lagi menjadi pembahasan bahwa K3 di suatu perusahaan itu penting atau enggak penting. Jadi bahasannya sudah tidak di situ harusnya ya. Jadi harusnya sudah lebih lagi gitu. Ya. Menjadi budaya Sudah gitu menjadi budaya, harusnya sudah menjadi culture ya, namanya OSH culture, occupational safety and health culture ya. Lah ini yang menarik ya, Bu Novi dan Pak Aldi, sahabat Merkuri semua, bahwa ternyata K3 itu saat ini menghadapi ada problem yang dihadapi. Ya, jadi dari data terakhir gitu ya, dari K3 nasional itu disampaikan dari data BPJS Tenagakerja, itu ternyata angka untuk kecelakaan kerja itu makin meningkat, Pak, dari tahun ke tahun gitu ya. Sampai dengan tahun 2002 kemarin meningkat, kemudian fatality, kematian ya akibat kecelakaan kerja itu juga cukup meningkat. Jadi kalau kita bicara K3 itu kan ada dua indikator. Ada dua indikator, satunya adalah lagging indikator, satunya leading indikator. Jadi kalau leading indikator itu adalah indikator proses. Lah itu sudah bagus. Jadi indikator proses atau leading indikator K3 itu Pak, sekarang pelatihan sudah banyak ya. Kita tahu pelatihan sertifikasi K3 itu sudah merajalela lah ya. Sudah merajalela. Kemudian SDM K3 juga banyak, kita lihat ahli K3 di Indonesia ya. Program K3 itu, kemudian penghargaan dari kementerian sudah banyak ya. Jadi artinya secara proses leading indikator itu sudah mencapai target. Tapi kok dilalah dari data itu lagging indikator, indikator hasil tadi itu malah makin naik gitu kan, kecelakaan kerjanya makin meningkat gitu ya sampai sejumlah sekian per tahunnya. Kemudian fatality-nya juga naik, severity-nya naik gitu ya. Nah ini apa yang terjadi itu? Yang kemudian pemerintah mulai fokus kembali untuk diperbaiki bersama. Karena tentu saja kalau sudah kecelakaan, sudah penyakit akibat kerja, lah ini tidak lagi pekerjanya sendiri ya, pekerjaannya sendiri, tapi perusahaan juga sangat dirugikan. Betul. Begitu. Kita kalau bicara soal kecelakaan kerja itu kadang banyak cerita lah ya, kalau kita googling itu kerugian apa yang dialami oleh perusahaan. Jadi tidak hanya cost yang secara langsung akibat pekerja yang sakit ya, atau cuti lama, kemudian baru balik kerja lama ada yang amputasi, ada yang segala macam ya. Pasien saya ada yang lumpuh kakinya, kedua kakinya karena kejatuhan. Jadi tenaga kerja bongkar muat pada saat narik barang itu kan pecah belah berat ya Pak. Ternyata barang yang di atasnya tuh menjatuhi punggungnya dia. Jadi sampai kemudian patah ya, tulang belakangnya itu kompresi begitu, dan akhirnya lumpuh di kedua kakinya dan tidak bisa kembali. Dari sisi pekerjanya, dari sisi direct cost ya, biaya medis yang dikeluarkan dan sebagainya itu sudah besar. Tapi ternyata biaya indirect ya, yang tidak langsung atau yang tersembunyi, hidden cost namanya, itu jauh lebih besar. Kadang melibatkan satu proses di mana mungkin alat produksinya ada kerusakan, proses produksinya berhenti ya. Kemarin seperti COVID-19 itu kan mengajarkan banyak hal ya Pak Aldi ya. Bu Novi ada perusahaan yang sampai tutup gitu kan karena pandemi COVID. Artinya di sini memang K3 sebagai cost itu sudah tidak boleh dipandang sebagai cost ya, saya rasa untuk umur yang 1 abad lebih itu ya. Tapi lebih kepada bahwa dia memberikan ROI ya, return on investment untuk perusahaan. Ditambah lagi kalau pekerjanya itu, kalau kita masuk ke suatu perusahaan yang K3-nya itu bagus, itu citra image perusahaan engagementnya pekerja itu juga akan lebih lagi ke perusahaan. Baik, saya bagi waktu dulu ke penelpon. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarito, monggo silakan. Ini apa itu? Saya kalau lihat di TV itu ya, itu kan ono
saya puasa itu saya berlatihnya itu kalau dulu gaya es krim meleleh-leleh gitu itu kan nggak boleh sebetulnya lah apa TV-nya nasi makanan yang enak-enak itu jadi kepengen bokel ya. Ya nggak apa-apa lah Pak, itu kan beriklan nanti bokelnya waktu buka. Iya. Jadi sekali mengenai ini rumah sakit mitra keluarga itu punya tenaga ahli yang bidang apoteker. Bidang apoteker itu keponakan saya, keponakan mantu. Itu dulu di mitra keluarga Kenjeran, terus dipindah ke mitra keluarga Waru, terus dia mungkin barusan kerja lagi karena melahirkan. Ya kan? Namanya siapa Pak? Nur namanya Nur. Kok Nur gitu? Nur siapa? Pokoknya Nur yang kepala DS2 Ubaya. Oh, Nur apoteker gitu ya? Iya, Nur apoteker. Ponakannya Pak Sumarwito gitu ya? Iya, itu ponakan mantu ya. Ponakan mantu. Ya, itu. Terus, tapi kenapa, Bib? Kalau dulu mitra keluarga kan belum masuk BPJS. Dia di training di rumah sakit William Booth. William Booth itu kan rumah sakitnya untuk training yang mau masuk itu. Ya. Nah, sekarang dia itu kan mungkin baru masuk setelah cuti melahirkan itu. Dan sekarang yang saya tanyakan, apa dokter ini, apa spesialis, ya itu, apa juga melatih juga supaya pegawainya dewe gak ngono gitu loh, pegawainya gak salah. Contohnya ada yang saya lihat di TV loh ya, itu ada yang sakit itu kaki kiri, sing dioperasi kaki kanan. Oh ada ya Pak ya? Ada ya? Keliru dari dokter, tapi mengakui cuma rumah sakit bisa lupa, cuma ngomong dia itu. Ya sudah kalau gitu biaya perawatannya gratis, tak apa ini sampai sembuh loh. Tapi wes dia deledel kaki sing waras ya apa lah. Hal seperti itu berarti kedokteran. Jadi dokter ini jangan ke pasiennya saja, pegawainya dewe loh juga diurusi. Ya itu apalagi sudah rumah sakit mitra keluarga itu sudah canggih semua, ya toh. Contohnya kenapa kalau mau masuk BPJS itu harus dilatih di rumah sakit William Booth. Nah itu sepengetahuan saya loh ya. Aku menurut ceritanya ponakan saya Nur itu yang lulusan Ubaya S2 apoteker itu. Salam buat Mbak Nur ya Pak ya. Ya terima kasih. Ini Bu Anu mesti kenal kalau Bu ya dokternya itu. Dokter Isa. Nanti saya tanyakan off-air ya Pak. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter ditahan dulu komentarnya, kita break dulu ke iklan ya. Kita lanjutkan. Terima kasih Pak Sumarwito sudah bikin Dokter Isa bingung. Nah, mungkin yang ingin saya perjelas untuk dikomentari bukan soal Mbak Nur ya. Mbak Nur kenal, nanti tinggal dicari kok kata Dokter Isa. Soal yang ini malpraktek ya tadi yang dicontohkan ya. Nah, itu mungkin Pak Sumarwito karena ini bicara soal kecelakaan kerja, apakah malpraktek ini masuk ranah yang ditangani oleh kedokteran okupasi bukan ya? Iya, jadi kalau bicara soal malpraktek itu kan berarti jadi kalau sekarang itu rumah sakit kan sudah ada akreditasi ya, salah satunya untuk ibaratnya kalau kita ada permasalahan di tempat kerja itu kan ada mitigasi ya Pak, ada upaya pencegahan dan pengendalian kalau di perusahaan ya. Kalau di perusahaan kan ada program untuk pencegahan dan pengendalian terhadap dalam hal ini K3 ya. Kalau di rumah sakit juga sama, sebetulnya ada K3 rumah sakit. Jadi kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit. Karena memang K3 itu diregulasinya itu tidak memandang bahwa itu perusahaan saja. Jadi semua jenis industri itu wajib untuk mengaplikasikan, menerapkan K3. Termasuk tidak lepas rumah sakit, sehingga di rumah sakit juga ada namanya tim K3 rumah sakit, dan itu sudah masuk dalam salah satu pokja akreditasi rumah sakit ya. Jadi kalau rumah sakit sudah terakreditasi paripurna, salah satu pokjanya adalah pokja keselamatan dan kesehatan kerja. Lah adakah di mana gitu ya? Ada di manakah malpraktek tadi ya? Jadi misal seperti itu adalah salah lokasi ya, salah posisi operasi. Jadi itu juga salah satu poin dalam akreditasi. Jadi apa mitigasinya di rumah sakit itu sudah diberikan penandaan dan sebagainya di rekam medis sehingga tidak sampai kemudian salah gitu ya, tertukar. Itu sudah ada dalam K3 rumah sakit gitu ya, dalam salah satu pokja akreditasi. Nah mungkin yang dimaksud Pak Sumarwito adalah Dr. bidang Isa, saya gitu ya. Bidang K3
bidangnya Dokter Iza itu juga mengingatkan seluruh stakeholder yang ada di rumah sakit supaya nggak terjadi Iya. malpraktek gitulah. Betul. Kalau itu memang betul ya Dok ya. Betul. Oke. Jadi keselamatan pasien kan ya Pak. Betul, Jadi kalau di rumah betul. sakit juga sama. Kalau di tempat kerja keselamatan pekerja ya karyawan. Kalau di rumah sakit ada dua hal. Ada Jadi dua lebih hal. PR lagi sebetulnya. Karyawannya Tidak dan hanya pasien. petugasnya Lebih kompleks ya. yang sehat dan selamat, tapi juga keselamatan patient safety-nya gitu. Iya iya iya. Jadi Siapa tahu nanti temennya terus ngelindur, konconya disuntik ya apa? Ada ya kayak gitu ya? Nggak ada ya. Jadi memang luas Pak. Jadi kita mulai kadang itu dari medical check up Iya, ya. iya, Kita iya. mulai dari medical check up petugas biasanya. Ada beberapa kelalaian itu yang terjadi karena memang pekerjaannya nggak sehat ya. Jadi ini kadang jadi kesehatan dan keselamatan kerja itu tidak bisa berdiri sendiri. Iya, Oh iya. ini sehat, ini selamat. Ini tuh harus Iya, dijalankan terintegrasi ya. terintegrasi bersama-sama. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang tidak sehat itu juga bisa menyebabkan kecelakaan kerja loh. Contoh kejadian tadi pagi ya yang dialami adik saya sendiri gitu ya, atau di offshore lah saya bilang itu salah satunya. Saya Pak Aldi, saya lihat Bu Novi aja karena ada pekerja yang kemudian obesitas gitu ya, kegemukan. Oh, karena obesitas nggak berani ngeliat saya. Jadi Iya, Dok. indeks massa tubuhnya itu sampai 40 lebih Pak. Iya, iya, Obes gitu, obes besar gitu ya. Nah itu dalam beberapa pekerjaan kita identifikasi dari mulai medical check up-nya. Misalnya kalau dia mau ke offshore ya, ke lepas Oh pantai, iya. itu kan harus naik tangga-tangga yang Iya. kecil. Kalau ada tindakan penyelamatan atau evakuasi itu harus lari, ya harus bisa lari, harus bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Oke. Sehingga untuk yang ekstrim sekali, untuk beberapa kerjaan itu kita unfit kan, kita tidak laikkan. Di rumah sakit juga demikian gitu ya. Ada misalnya beberapa kasus yang dokter misalnya operator ya di kamar operasi yang kemudian punya OSA ya, punya OSA itu maksudnya obstructive sleep apnea yang tiba-tiba aja tidur gitu loh, di tengah-tengah operasi tidur gitu Pak. Nah, itu juga kita identifikasi Ngantuan. sehingga memang semuanya itu harus diidentifikasi mulai dari awal, mulai dari medical check up pekerja. Kemudian juga SOP ya, istilahnya begitu. Di rumah sakit pun sama. Semua harus ada SOP-nya, harus ada prosedurnya. Tujuannya apa tadi? Supaya tidak terjadi kelalaian begitu. Dan sekarang alhamdulillah, kalau dulu mungkin poin itu nggak masuk ya di akreditasi rumah sakit. Karena sekarang ini masuk ya otomatis rumah sakit harus mengindahkan K3 begitu. Nah ini Pak Aldi kadang memang kita itu masih yang kalau ibaratnya budaya K3 itu kan ada yang paling awal tuh reaktif ya, ada reaktif kemudian ada sampai interdependent. Reaktif itu kalau sudah terjadi kecelakaan baru kita Pemadam melakukan kebakaran gitu ya. melakukan Iya, tindakan kan. betul. Terjadi kelalaian tadi misalnya kelalaian di rumah sakit ya, lalai kan itu. Kemudian baru ada tindakan. Itu namanya reaktif. Iya, iya. Lah itu iya. mungkin masih ya, sehingga butuh regulasi kan, butuh regulasi untuk supaya ini jalan. Sehingga itu kenapa juga akreditasi rumah sakit juga memasukkan poin itu sebagai poin yang sangat penting gitu ya. Termasuk juga di perusahaan sama gitu, tidak hanya rumah sakit, di perusahaan juga gitu. Jadi masuk regulasi yang memang mewajibkan pengusaha untuk menerapkan namanya K3 gitu. Kalau nggak begitu tadi nunggu ada sesuatu baru kemudian ada aksi kan gitu ya Pak. Iya, reaktif. iya. Tapi Dok, setahu dokter secara regulasi apakah K3 itu memang wajib di semua perusahaan atau hanya pada perusahaan-perusahaan yang mungkin secara sistem kerjanya itu cukup besar kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja? Iya, baik. Jadi secara regulasi itu undang-undangnya sebenarnya cukup lama sekali, Pak. Undang-undang yang jadi bapaknya undang-undang K3 itu adalah Undang-Undang Nomor 1 ya, tahun 1970. Udah tua sekali ya undang-undangnya. 70 tentang Tapi- keselamatan kerja. Tentang keselamatan kerja ya? Iya, Nah, iya. itu iya. memang mungkin kalau menurut hemat saya memang ada beberapa poin yang mungkin harus dilakukan ini ya. Ya, adaptasi dengan gitu ya, kondisi karena memang sekarang ya. Betul. Salah satunya karena di situ dicantumkan kalau nggak salah di pasal 15 itu kalau ada perusahaan yang tidak menerapkan K3, itu K3. kan ada pelanggaran.
Jadi yang tidak menerapkan norma-norma K3 itu ada pelanggaran Tapi norma memang K3. berlaku untuk semua perusahaan. Semua perusahaan. Lebih gimana? Semua. Karena gini, misalnya gini, kantor saya ini, ketika kita mau ngurus izin menjadi lembaga pelatihan swasta gitu. Nah, itu disyaratkan bahwa kita Ya. harus menjalankan K3. Oh. Jadi menjalankan K3, jadi misalnya harus ada kotak P3K, harus ada pemadam aparnya, harus Ya, ada ya, seperti ya, ya, itu. ya. Terus ada tanda-tanda panah yang kayak gitu. Itu harus ada gitu loh. Jadi itu pun ini padahal kita kantor yang nggak ada kerja fisik yang apa gitu. Itu pun tetap ya ada. Tetap Ya? gitu. Jadi Makanya ada titik kumpul apa itu ya. itu ya. betul. Jalur evakuasi Iya, gitu-gitu iya, ya, seperti bagian itu. dari- Jadi memang tersirat di regulasinya itu untuk semua. Untuk Untuk semua. semua. Jadi tidak memandang skala mikro juga ya Bu Novi. Jadi ya formal, memang kalau mikro informal, mungkin belum terlalu Iya. ini ya. Jadi apa namanya tapi memang belum. bagaimana menerapkan K3-nya tetap harus Iya. diusahakan, namun mungkin SMK 3-nya memang belum ya. Iya. Kalau SMK 3 atau Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja itu untuk perusahaan yang memang karyawannya minimal 100 ya, atau memiliki tingkat potensi bahaya yang tinggi. Kalau yang kemudian harus menerapkan SMK 3. Tapi kalau prinsip K3 sendiri, norma K3 sendiri wajib untuk semua perusahaan ya, tidak memandang itu mikro ya. Iya. Justru karena itulah ya, karena banyak kemudian kecelakaan kerja itu kok dari data justru dari informal ya. Informal, usaha-usaha informal, UMKM. Nah itu yang harusnya memang dibantu untuk tetap bisa Kayak gitu ya. misalnya ini loh Mas Aldi, di colokan listrik ya, itu kan Iya. nggak boleh bertumpuk-tumpuk. Nah, Iya, itu iya, ada iya, ada iya. ininya Oke, kayak gitu loh, oke. ada apa namanya, ada peringatannya di situ. Terus menempatkan sesuatu yang mengandung listrik nggak boleh langsung di lantai, harus ada ininya apa namanya, alasnya dulu. Itu ada ketentuannya gitu. Jadi waktu itu ngurus itu dipersyaratkan ada ini kayak Ya, gitu. ketiga ini sertifikasi ya berarti ya. Belum, kita di tempat kita belum sampai sertifikasi, tetapi telah menerapkan itu, dan kemudian ada poin-poin yang menjelaskan bahwa kita menjalankan itu. Terus termasuk di foto itu beberapa tempat-tempat yang tadi itu bahwa kita sudah menjalankan itu. Iya. Ketiganya. Betul. Iya, Jadi iya, memang iya. sertifikasi SMK 3 itu masih di industri yang 100 karyawan minimal atau yang potensi bahaya tinggi. Jadi memang sampai dengan sekarang yang menerapkan SMK 3 itu masih kurang dari separuh. Pak, dari seluruh iya, jumlah iya. perusahaan itu masih kurang dari 50%. Hmm. Begitulah, itu juga masih menjadi PR ya, Iya. agar kemudian itu salah satu upaya yang bisa dilakukan. Tapi memang tidak melulu soal safety ya, Bu Novi dan Pak Aldi ya. Iya. Kalau tadi itu sign seperti itu kan urusannya adalah safety ya. Iya. Bagaimana kita kemudian tidak boleh ada kabel yang keleleran gitu ya, Keleleran. supaya nggak Betul. tersandung, lantai licin Iya, gitu ya, iya. bahaya terjatuh dari atas, ketinggian ya, harus pakai misalnya harness kalau bekerja di ketinggian, colokan tadi dan macam-macam itu adalah safety ya Pak. Karena memang kecelakaan kerja itu kan gampang dilihat ya, Iya, iya, sifatnya iya, iya. mendadak. Tapi satu hal yang penting memang kesehatan kerja juga gitu. Kesehatan kerja, oke. Karena memang kalau urusannya dengan kesehatan kerja itu memang kan penyakit ya, atau gangguan kesehatan akibat kerja. Nah ini memang membutuhkan proses yang lama, tidak sama dengan kecelakaan yang langsung terjadi dan bisa terlihat. Tapi ketika kemudian terjadi namanya gangguan kesehatan ya, contohnya misalnya lah HNP ya, atau kecetit gitu ya, Iya. untuk tenaga yang Posisi. suka manual handling, Iya. angkat berat, atau posisi duduk yang nggak ergonomis dan Iya. sebagainya, itu terjadi butuh waktu. Tapi ketika terjadi itu seringkali nggak bisa kembali ke normal. Contoh yang lain misalnya tuli akibat bising ya, yang pekerja-pekerja yang terpajan oleh bising ya, di atas nilai ambang dengar bertahun-tahun, 10 tahun, 15 tahun, ada yang namanya tuli akibat bising. Yang kemungkinan untuk kembali normal ya sudah irreversible gitu. Itu Iya, yang iya, kemudian, iya, iya, jadi iya. dua hal itu harus bareng untuk bisa Gangguan diterapkan. pernafasan. Program Iya. pernafasan misalnya untuk tempat kerja yang banyak debunya, banyak mungkin pajanan bahan kimia, itu juga ada program namanya respiration protection program. Jadi program perlindungan pernafasan. Oh. Jadi termasuk bagaimana menggunakan alat perlindungan diri yang benar, yang tepat begitu, agar kemudian tidak terhirup dan menumpuk ya di paru-paru, dan kemudian juga mengakibatkan cacat paru. Nah itu Iya, juga iya, iya. harus serentak untuk dilakukan. Ya, Dok, kalau tadi kita sudah dikasih info bahwa angka kecelakaan kerja terus naik begitu ya. Betul. Dan
sejauh mana juga itu kemudian linear dengan kesadaran perusahaan makin banyak yang pingin mengoptimalkan K3 atau pingin ada menerapkan K3 di perusahaannya. Apakah itu sudah sejalan sejauh yang bisa Dokter Isa amati? Iya. Jadi memang atau masih banyak perusahaan yang memang menganggap, ya terutama yang mungkin resikonya nggak tinggi kayak Bu Novi gitu, kalau nggak sadar dengan kesadaran kan, nggak. Dan seringkali itu tadi melakukannya itu karena ada kewajiban. Jadi yang mengikat yang lain ya, bukan karena, seperti itu. Jadi ngurus izin apa itu sekarang kan harus ada harus kayak ada itunya bahwa kita sudah menjalankan K3. Oh jadi di MSC kalau nggak ada itu nggak ngurus tuh? Iya kayaknya gitu ya. Oh iya. Ini kesadarannya nggak sebelum, ya itu karena ini tapi Pak, lumayan sudah sadar tuh. sudah sadar. Ini kalau nggak disosialisasi gini nggak ngerti gitu kan. Gimana jadi tuh? tadi itu Pak, kita bahas culture tadi ya, budaya ya. Jadi budayanya masih di reaktif tadi loh. Iya, reaktif. betul. Nanti setelah reaktif itu ada kecelakaan baru sadar gitu ya, baru ada upaya. Ada lagi yang kemudian naik lagi nih kalau sudah seperti itu, mulai ya program itu dijalankan begini-begini, ada yang kemudian sampai dalam fase yang dependen, urusan dirinya sendiri aja deh, kalau saya selamat, saya sehat ya sudah gitu, teman saya lain urusan gitu. Yang sampai terjadi budaya adalah interdependent gitu, jadi sudah kita itu memikirkan Aware saya orang dan juga lain. memikirkan kesehatan dan keselamatan orang lain. Iya, oke. Itulah kenapa kadang di perusahaan itu ada namanya behavior based safety ya. Jadi di perusahaan itu Bu Novi, Pak Aldi, kalau ada sesuatu yang nggak safe, yang nggak sehat itu dilaporkan, gitu. Jadi ada sistem pelaporan gitu. Terjadi celaka misalnya, hampir celaka ya, nirmis kepleset tapi nggak sampai jatuh gitu, nggak sampai patah tulang gitu ya, seret gitu tapi nggak sampai jatuh, Tapi itu kesleo. dilaporkan. Iya, betul. Kesleo gitu ya. Saya itu kepikiran begini ya dari diskusi ini, kalau misalnya perusahaan-perusahaan ada yang butuh pencerahan begitu ya, mungkin memang bisa ke Dinas Ketenagakerjaan begitu ya, tetapi kan itu apakah Dokter Isa itu memang menyediakan jasa untuk itu ya? Nanti kita tanya. Ya, kita tanyakan langsung. Jadi artinya mungkin makanya kalau misalnya iya kan kita pengen tahu juga Dokter Isa ini praktek di mana atau berkenan untuk diundang juga atau seperti apa? Gimana Dok? Karena kan yang seperti ini kan memang perlu apa ya? Perlu Awareness itu tadi ya. Iya, awareness-nya tidak hanya mengandalkan dari sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan di semua levelnya. Kalau itu kelamaan pasti gitu kan. Makanya harus proaktif menjemput bola. Piye, Dok? Iya betul Pak. Ya memang itu ya PR yang tadi itu loh, yang gede, angka yang gede itu kan supaya bisa turun tuh memang kolaboratif ya. Semua pihak harus berperan, tidak hanya dari pemerintah kan begitu ya, tidak hanya dari Kementerian Tenaga Kerja, tapi enggak hanya dari BPJS Tenaga Kerja, ya, tapi juga ahli K3, kemudian akademisi ya, edukator atau dokter SPOK seperti saya. Jadi saya pun juga siap gitu ya, siap untuk memberikan edukasi terkait dengan K3 di perusahaan. Artinya Jadi kalau, dokter bisa diundang atas nama Boleh, pribadi boleh. atau memang harus dengan Mitra. atas nama mitra keluarga? boleh Dua-duanya? boleh dua-duanya. Saya Oh, juga tergabung. aman ya, Dok, ya? Aman. Saya juga aman. tergabung di perhimpunan Pak. Jadi kalau di Oke. dokter spesialis okupasi itu juga ada perhimpunan profesinya. Namanya adalah Perdoki. Perdoki itu adalah perhimpunan dokter spesialis kedokteran okupasi Indonesia. Oke, Dan oke. kebetulan memang saya adalah koordinator di wilayah Jatim, Bali dan Nusa Tenggara. Luas. Jadi kalaupun mengajukan ke Perdoki pun, Perdoki akan memberikan surat tugas gitu ya untuk memberikan edukasi, atau ke saya pribadi atau ke rumah sakit monggo. Saya siap untuk memberikan edukasi terkait kesehatan dan Lebih keselamatan familiar kalau kerja. misalnya mungkin karena yang bicara dokter, mungkin kapan-kapan kita bicara sama asosiasinya, tapi hari ini lebih ke dokter. Kalau misalnya kalau ingin di mitra ya, kalau di ingin mitra, join dengan dokter iya, boleh. Isa, apa ada nomor sakti? Nanti Bu Novi punya nomor sakti. Apakah Dokter Isa juga punya nomor saksi yang bisa diakses begitu untuk kita sampaikan ke sahabat-sahabat Merkuri boleh. misalnya? Nanti bisa menghubungi rumah sakit Mitra Keluarga di mana saya praktek itu adalah di Mitra Keluarga Waru. Waru. Dan Harinya Dok Mitra Keluarga Pondok Chandra untuk harinya adalah di Selasa dan Kamis. di ya. mana? Di Jadi- Selasa Kamis di mana? Ya, jadi di Pondok Chandra hari Selasa hari ini Oh. saya praktek
setelah ini jam 10 sampai jam 12. Oke. Kemudian lanjut di Mitra Waru jam 1:30 sampai 3:30 di hari yang sama, Selasa dan Kamis. Oh, Oke, jadi oke, pindah oke. dari Pondok Chandra Wayang jam ke Waru. 10 sampai jam 12, kemudian 2:30 sampai 3:30 di Waru. Boleh disampaikan juga nomor telepon atau WhatsApp atau apa? Boleh. Berapa, Dok? Boleh 0851 0580 2925. 0851 0580 2925. 2925 ya. Oke. Nil dicatat ya Nil ya? Enggak ya, belum ya. Oke, kita break dulu, kita ke iklan. Ya, saya mau membantu Dokter Isa untuk mensosialisasikan ke Anda nomor HP-nya. Ya, beliau bisa, silakan untuk Anda yang mau nanya-nanya tentang K3 dan kemudian bagaimana Anda melengkapi wacana ya Bu Novi ya, Iya. tentang K3 itu bisa menghubungi Dokter Isa di 0851 0580 2925, benar ya Dok ya? Betul. Oke, 0851 0580 2925. Dan kalau Anda mau datang ke Mitra Keluarga mungkin karena Anda ada di Pondok Chandra, nanti jam 10 sampai jam 12 Betul. di Rumah Sakit Mitra Keluarganya Pondok Chandra. Kalau yang di Waru itu hari Kamis, Sama, Selasa dan Kamis. Selasa dan Tapi Kamis. jamnya siang. Selasa dan Kamis. Kalau 10-12 itu di Pondok Chandra. Pocan. Kalau yang di Waru Siangnya Iya, jam 2:30. setengah dua, Setengah empat. 13.30 sampai 3:30. setengah 4 Betul. sampai 15.30 ya, itu oke. Nomor teleponnya sudah. Dan sekarang saya coba untuk cek ke WhatsApp. Oh, ini ada Bu Reni. Bu Reni, saya pernah mengalami kecelakaan kerja di kantor. Saya pernah tertimpa triplek dan mengenai wajah saya. Waduh Bu, kasihan ya. Tidak terlalu parah tapi cukup membuat wajah saya bengkak hingga beberapa hari. Tidak ada perhatian dari kantor, bahkan pihak kantor menganggap itu salah saya sendiri. Kantor saya tidak memiliki K3. Bagaimana dokter melihat fenomena ini? Ini mungkin karena kasusnya dianggap masih kecil gitu ya, dianggap nggak ada. Tapi gimana Dok tanggapannya Dok? Iya. Jadi cederanya itu kalau kecelakaan kerja tidak melihat keparahan cederanya ya Pak. Oh gitu ya? Iya, cedera ringan ataupun serius kalau kecelakaan itu terjadi di tempat kerja itu adalah kecelakaan kerja. Jadi memang kalau secara definisi kecelakaan kerja itu adalah kecelakaan yang terjadi dari perjalanan dari rumah nih ya, dari rumah ke tempat kerja selama bekerja betul, kemudian pulang lagi. dari tempat kerja ke rumah. Itu adalah masuk ke dalam ranah kecelakaan kerja. Dan kalau terjadi kecelakaan kerja harusnya di-cover oleh BPJS Kerja, Pak. Jadi bukan BPJS Kesehatan. Iya. Jadi kalau terjadi kecelakaan tadi itu seperti yang menimpa Bu Reni, di tempat kerja, ini otomatis adalah kecelakaan kerja. Dan yang kedua adalah kalau beliau memang ini juga menjadi satu hal yang karena memang yang di-cover ya dari jumlah. Jadi penduduk usia kerja di Indonesia itu kan 70% ya. Kalau kita 2022 kemarin tuh 275 juta lah ya penduduk Indonesia. Penduduk usia kerjanya itu 208 juta, 70%. 70%. Begitu. Dan angkatan kerjanya adalah 144 juta. Dan itu yang terdaftar di BPJS TK itu masih kecil sekali jumlahnya. Jadi kalau terjadi hal seperti inilah kemudian tujuannya kita punya BPJS TK gitu loh Pak. Jadi ketika ada cedera itu akan di-cover oleh BPJS Kerja. Begitu, dan di covernya adalah sesuai indikasi medis gitu ya, tidak ada limit biaya. Tidak ada limit biaya, sesuai indikasi medis akan mendapatkan pemeriksaan pengobatan ya sampai dengan sembuh begitu. Jadi kayak Bu Reni tadi misalnya Bisa. ini bengkaknya datang ke rumah sakit Iya. gitu, ini saya ketiban triplek Dan gitu. iya betul ke rumah sakit dan kemudian menggunakan BPJS TK-nya untuk TK. berobat. Lah ini kenapa kemudian harusnya perusahaan tetap memperhatikan ya? Karena kita itu kadang gini loh, kita sepele, cedera-cedera kecil itu sepele, sehingga tidak menjadi pelajaran dan tiba-tiba jadi cedera yang lebih serius itu sangat mungkin gitu. Jadi justru dari cedera-cedera kecil itu harusnya kemudian kita tangani dan juga dilaporkan, kemudian diperbaiki. Jangan lupa apa nih yang kemudian tadi bikin kejatuhan triplek. Misalnya memang entah itu tripleknya dinding yang sudah ngelupas begitu ya, atau mungkin
diletakkan di tempat yang nggak aman sehingga menjatuhi lah, itu kita bayangkan kalau kemudian barang itu barang lain ya, bukan triplek ya, kayak kasusnya tadi si bapak itu ya, biasa aja tuh karena biasa loh dok, saya itu bekerja ya biasanya seperti ini dan biasanya nggak apa-apa, itu kata-kata biasanya itu yang Nah itu dia. nah ketika kemudian terjadi injury, terjadi accident, narik ya kemudian jatuh karena di atas sudah terlalu tinggi gitu kan, dia nariknya udah posisinya nggak pas gitu ya, posisinya nggak aman, tanpa alat pelindungan diri begitu, Terus itunya kejatuhan. juga. Lah si Bu Reni juga demikian, ini harusnya kemudian dilakukanlah perbaikan ya, oh apa nih jangan sampai kena yang lain. Kita bayangkan kalau ujung tripleknya kena mata ya, Iya, itu masih mungkin amit-amit ya. menimpanya itu blek ke Betul. wajah gini sehingga wajahnya bengkak, tapi kalau jatuhnya tadi itu vertikal misalnya ya, Ya, kemudian ya, ya, ujung ya, ya. tripleknya itu kena ke Tajam mata. gitu. Nah itu dia ya. Gitu, Jadi untuk Bu Reni mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan bisa ngobrol sama apa namanya HR manajernya ya, Iya. supaya bisa jadi perhatian masukan dari Dokter Isa tadi itu bahwa ini ranahnya BPJS Ketenagakerjaan begitu ya. Iya. Ada Pak David juga, Indonesia masih banyak perusahaan yang tidak mengikutkan pekerjaannya BPJS, apalagi penerapan keselamatan kerja. Bagaimana kalau orang itu peserta BPJS Mandiri? Apakah kalau terjadi kecelakaan kerja perlakuannya akan sama dalam perawatan rumah sakit? Kesehatan biasanya. Iya, yang kalau itu mandiri kesehatan. Iya. Monggo Iya, komentarnya, iya Dok. betul. Jadi kan BPJS itu ada dua macam ya, Ya. sahabat Merkuri. Ada BPJS Kesehatan, ada tenaga kerja ya. Dan kita memang saat ini diwajibkan untuk punya keduanya, karena Kedua-duanya. manfaatnya beda ya. Kalau tenaga kerja ya berhubungan dengan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, itu yang Ya. di-cover oleh BPJS Tenaga Kerja. Lah gimana kalau misalnya dok, saya tidak didaftarkan, ya ini harusnya perusahaan mendaftarkan ya. Nanti kita bicara lain Pak Aldi kalau ASN ya, atau TNI ya, karena mereka ada Asabri dan ada Taspen ya, tapi mostly adalah BPJS Tenaga Kerja. Lah BPJS Tenaga Kerja itu ketika kemudian misalnya ya karyawan itu adalah karyawan honorer misalnya atau mitra ya, itu ada juga namanya bukan penerima upah gitu, jadi BPU. Yang itu biasanya adalah kita daftar secara mandiri. Jadi mandiri tadi itu yang disampaikan apakah mandiri BPJS Kesehatan, Oke. ataukah mandirinya dalam tanda kutip BPJS TK sebagai bukan penerima upah atau BPU. Oh bisa ya, BPJS Bisa, bisa. Oh. bisa. Namanya bukan penerima upah. BPU ya? Iya, BPU. Seperti saya juga bukan penerima upah, dokter spesialis yang dokter mitra di rumah sakit ada BPU. BPU seperti apa penjaminannya sama. Jadi kita bisa daftar jaminan kecelakaan kerja gitu, jaminan hari tua dan Jaminan hari sebagainya gitu. Jadi kalau memang itu BPU bisa dan tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya ketika itu dilakukan penanganan cedera pada saat di rumah sakit. Oke, gitu ya. Mungkin bisa ikut sebagai bukan penerima upah untuk mendaftar di BPJS TK ya, tenaga kerja. Mas Riko, Dok, definisi kecelakaan kerja berat dan ringan dalam K3 itu seperti apa? Iya, tidak ada sebetulnya ya grading untuk apakah ringan ataukah berat ya. Oke. Jadi yang dilaporkan pendataannya itu adalah kecelakaan kerja. Satu lagi adalah fatality kalau terjadi kematian ya. Terjadi kematian akibat dari kecelakaan kerja. Itu yang wah itu benar-benar sangat ditakuti ya. Kalau namanya fatality. Tapi kalau kecelakaan kerja, makanya tadi itu cedera kecil pun jangan menunggu cedera serius baru dilakukan pelaporan. Cedera kecil pun harus dilaporkan. Tujuannya Ya, apa ya, sebetulnya? Upaya perbaikan itu loh Pak, perbaikan setelah itu ya. Sama halnya dengan ini, kita samakan kalau pelanggaran ya. Pelanggaran itu kan ada pelanggaran rutin, ada pelanggaran situasional, ada pelanggaran eksepsional kan gitu ya. Kalau pelanggaran rutin itu SOP itu kita tabrak gitu ya, Iya. potong kompas gitu, itu pelanggaran rutin ya. Situasional itu dalam kondisi situasi tertentu ya. Misalnya kayak tadi misalnya saya ditarget untuk sampai jam sekian, ternyata jalanan macet misalnya parah. Itu saya potong kompas misalnya ya dengan cara itu pelanggaran situasional. Tapi jangan lupa kalau pelanggaran rutin ini sudah biasa, situasional itu dilanggar, itu dia akan jadi pelanggaran rutin. Sama tadi dengan cedera tadi, kalau kita sepelekan cedera-cedera yang ringan, itu cedera serius ya sudah sangat mungkin terjadi. Begitu. Oke. Itulah di perusahaan itu ada namanya near miss report ya Bu Novia. Near miss itu begini, near miss itu hampir celaka. Jadi nggak sampai
ada celaka tuh di pegawai itu. Jadi tadi loh ibaratnya turun dari tangga kepleset ya. nggak sampai jatuh tapi pegangan Iya. kesleo gitu ya. Utama nggak sampai pegangan karena nggak ada railing ya. Kalau di urusan safety kalau di tangga itu kan harus ada railing, terus ada sign ya naik kemana, turun sebelah mana, terus ada rail ya sama dengan di kamar mandi itu kan tujuannya untuk safety. Yeah. Misalnya nggak ada itu terus srek gitu ya, dikira tangganya udah habis, kemudian ternyata masih ada jatuh tapi nggak sampai luka, itu namanya near miss. Lah itu kalau di perusahaan itu pun dilaporkan. Karena dengan semakin banyaknya near miss itu cedera itu akan otomatis bisa dicegah, Pak. Karena setelah near miss ini jangan lupa ada kelanjutannya. Oke. Setelah near miss direportkan itu dari tim K3-nya akan mengevaluasi kenapa near miss ini terjadi dan langsung diberikan action untuk memperbaiki. Jadi misalnya tadi karena licin ada genangan air, ya timnya harus segera turun dihilangkan genangan airnya gitu, dieliminasi. Sehingga tidak ada orang lain lagi yang lewat dan kemudian ternyata pas kepleset pakai heel tinggi gitu. Pakai hak tinggi kemudian patah gitu ya. Tulangnya atau yang usianya mungkin lebih tua. Nah, itu yang kemudian penting. Sehingga kembali lagi jangan memandang kecelakaan kerja itu ringan ataupun berat ya Pak, apapun itu harus dilaporkan dan harus dilakukan mitigasi. Oke. Kemudian ini Bu Emi, bagaimana kalau di perusahaan tidak ada K3-nya? Apa perusahaan yang tidak beresiko tinggi tidak perlu ada K3-nya? Tadi kita sempat bahas ya, tapi monggo ditanggapi, Dok. Jadi semua K3 tadi ya kembali ke undang-undang regulasi, baik itu untuk kesehatan kerja itu di peraturan pemerintah nomor 88 tahun 2019 itu yang terkait dengan kesehatan kerja. Program kesehatan kerja apa sih yang harus dilakukan di perusahaan itu ada di PP 88 tahun 2019 dan itu bunyinya juga sama, wajib untuk semua industri, semua perusahaan, tidak memandang skala industrinya, wajib. Tapi kembali tadi saya sampaikan ada SMK 3 ya, yang kemudian ada auditnya. Lah audit SMK 3 itu yang kemudian diwajibkan masih saat ini untuk yang potensi bahaya tinggi. Tapi yang bahaya rendah karena semua skala industri itu tadi harus wajib ya, yang bahaya rendah pun tetap. Karena jangan lupa yang rendah pun bisa terjadi ya. Seperti tadi Bu Novi sampaikan di MSI mungkin banyak kerjaan administratif ya. Ya kan Pak ya, mungkin secara ini nggak kebakaran tuh. Mungkin ya, padahal konsleting juga bisa kebakaran ya. Betul. Kalau yang bahaya tinggi itu kayak di offshore ya, oil and gas tuh bahaya tinggi ya, atau tenaga PLTU itu kan masuk tenaga resiko bahaya tinggi. Tapi yang bahaya rendah yang misalnya manufaktur, padat karya, itu mungkin memang bahaya rendah. Tapi kalau jumlah karyawannya tinggi itu tetap harus gitu ya. Dan kalau bahaya rendah itu juga masih mungkin loh untuk terjadi penyakit akibat kerja. Kalau kita kerjanya duduk terus ya, apalagi HRD ya, dari pagi sampai dengan sore malam ya, kalau di bank itu sampai dengan subuh gitu ya. Banyak yang Ngadep komputer ya. Ngadep komputer. komputer. Lama-lama nyeri punggung bawah, Betul. nyeri leher. Ada yang sampai HNP loh Pak. HNP-nya di leher gini karena pekerjaannya itu posisi kerjanya nggak ergonomis ya. Duduknya ini lebih tinggi dari mejanya, sehingga banyak nunduk begini kan. Ini dilakukan selama nunduk begini, posisi ekstrim begini selama 8 jam. Jadi ada yang kemudian terkena HNP servikal, ya. Jadi kecepitannya itu bukan di sini tapi di leher tulang Jadi leher. kecetit itu bukan karena salah gerak juga ya, tapi karena posisi yang terus menerus itu terus bisa. menerus gitu ya. Termasuk juga pegang HP gitu ya. Oh iya itu pernah saya. Apa namanya itu? Carpal Tunnel syndrome, ya. Apa itu? Ini tangannya ini sewakit karena terlalu lama pegang HP. Karena kaku gitu ya, kayak kaku Jadi gitu ngetik ya. gerakan Ini juga berulang, sekretaris ya, Pak. itu juga potensi Betul. carpal tunnel syndrome ya. Jadi Heeh. ngetik dalam jangka waktu yang lama, gerakan repetitif berulang ya. Non-stop, enggak ada istirahatnya, lama-lama ada jepitan di persarafan di pergelangan tangan gitu. Namanya adalah itu ujungnya juga operasi loh kalau parah gitu. Betul. Jadi semuanya harus wajib ya, tidak hanya safety tapi juga kesehatan ya. Kesehatan. Oke. Kita memang dibatasi waktu ya, Iya. karena diskusi kita ini hanya 1 jam. Tapi senang
melihat Dokter Isa dengan semangat mencerahkan kita semua Iya. terkait dengan apa-apa yang kita belum tahu. Tapi Dok, sebagai closing statement dari diskusi ini, apa yang ingin dokter sampaikan sebagai sebuah pesan begitu ya kepada sahabat-sahabat Merkuri, para pemilik bisnis yang mungkin di kantornya kalau sudah ada harus ditingkatkan, kalau belum ada, monggo silakan. Betul. Sekarang ini mungkin closing dari saya ya. Sekarang ini K3 itu sudah jadi hak dasar dari para pekerja ya. Jadi sama halnya dengan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak ya. Karena memang kalau sudah urusan K3 itu kembali kepada pekerja, sebetulnya merupakan aset utama perusahaan ya. Sekarang ini pekerja itu bukan lagi aset utama ya, tapi juga mitra kerja untuk perusahaan ya, yang harus kita jaga supaya sehat selamat sampai pensiun kan begitu ya. Yeah. Sahabat Merkuri semua gitu. Sehingga memang K3 ini harus menjadi prioritas ya. Kalau dalam perusahaan-perusahaan besar sudah banyak yang menjadikan K3 itu ke dalam core value ya Pak, nilai inti ya, nilai bisnisnya gitu. Karena memang sudah mendapatkan benefit yang besar gitu ya dari menerapkan K3 itu. Kita bisa cek ya, kita bisa baca, googling ya sejarahnya perusahaan-perusahaan besar yang mengedepankan K3, bagaimana investasi yang mereka dapatkan kembali dengan adanya karyawan yang kemudian sehat selamat ya, termasuk ke dalam proses bisnisnya itu dijadikan core value. Sehingga saat ini saya rasa tadi ya, hak dasar pekerja, dan mari gitu ya, mari kemudian angka-angka yang tinggi di Indonesia itu kita turunkan bersama kan begitu ya Pak. Kita turunkan bersama. Mulai dari mana? Sebenarnya hal-hal seperti identifikasi ya. Mungkin tadi belum sempat saya bahas, mungkin saya bahas sedikit saja. Bagaimana kita mulai dengan identifikasi resiko. Identifikasi resiko bahaya pajanan atau potensial yang ada di tempat kerja. Kita lakukan mapping. Jadi kalau saya bekerja di bagian ini, kira-kira saya menghadapi bahaya apa saja, baik dalam sisi safety-nya maupun dari sisi health-nya. Dari identifikasi bahaya tadi, kemudian kita bisa lihat, oh kira-kira saya nanti itu sakit apa kalau bekerja di sini. Oh kira-kira nanti saya bisa mengalami kecelakaan kerja apa kalau saya bekerja di bagian ini. Itu kemudian dihitung resikonya dan dilakukan upaya mitigasinya. Gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan? Tidak harus yang mahal ya. Jadi ada istilahnya hierarki kontrol, eliminasi substitusi, rekayasa engineering, kontrol administratif ya, berupa SOP, prosedur yang jelas, edukasi, kemudian APD. Itu kemudian dilakukan evaluasi lagi, resikonya sudah berkurang belum dengan program ini. Itu dilakukan evaluasi, oh belum, ternyata resikonya masih sedang misalnya ya. Terus itu dilakukan sampai kemudian resikonya itu paling minim. Sampai kemudian lampunya sudah hijau, berarti ini sudah relatif aman pekerja saya. Itu yang ingin mungkin saya sampaikan kepada sahabat Merkuri semua. Dan saya ingin bahwa K3 ini diterapkan tidak hanya di perusahaan ya Pak Aldi, Bu Novi, tapi di rumah. Nah ini di rumah, di sekolah ya. Jadi hal penting ya, kita di rumah, di sekolah, di kendaraan ya, bahwa K3 itu kita implementasikan di semua tempat, di semua di mana kita berada, sehingga itu terbawa, perilaku itu terbawa ke keseharian kita semua. Itu barangkali dari saya. Untuk sahabat Merkuri semua. Terima kasih Dr. Izzatul Abadiah, SPOK, dokter spesialis kedokteran okupasi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Pondok Chandra dan Mitra Keluarga Waru. Saya kasih nomor saktinya ya, kalau Anda mungkin perlu sharing-sharing dengan beliau lebih lanjut, 085105802925 ya. Matur nuwun Dr. Isa. Sami-sami Pak Aldi, Bu Novi, sehat selalu. Amin. Semangat pagi, salam sehat dan selamat. Baik. Bu Novi sekarang, monggo silakan. Ya, jadi pagi ini saya menjadi sangat tercerahkan. Ngertinya yang dikit-dikit menjadi sangat tercerahkan gitu. Jangan kan. ketiganya cuma kalau mau ngurus sesuatu loh ya. Iya, ini nggak patut dicontoh. Tapi di sini juga sama. Belum jadi budaya itu tadi ya. Ini kesadaran lah. Ini apa namanya? Kemarin sudah karena kewajiban aja harus gitu. Kalau ini kan akhirnya oh ya harus semuanya gitu karena jangka panjang ya. Jadi kita kerja mungkin nggak hanya dalam waktu sebentar saja, sehari mungkin bisa 8 jam. Kalau kemudian nanti bertahun-tahun kemudian dimanapun kita bekerja kan berarti harus sangat memperhatikan itu. Terima kasih sangat tercerahkan. Jadi kalau belum sampai jadi budaya ya nggak apa-apa lah, ikuti yang kewajiban-kewajibannya dulu, tetapi asal bertahap ya implementasinya seperti
seperti itu. Ya. Begitu Mas Ya. Aldi. Oke. Kegiatan-kegiatan berhenti dulu ya, mau Idul Fitri juga ini. Ya. Cuman besok Jumat ini masih ada. Masih Ini ada yang ya? webinar PR series, How to Make an Outstanding Event bersama Bu Septiana Dewi Nugraini, Corporate Communication Manager dari PT Petronas Indonesia. Oke. Ya, jadi yang teman-teman PR, Humas, monggo silakan. Kita ada webinar series hari Jumat jam 3 sampai setengah 5. Oke, sama kayak Dr. Iza, Bu Novi juga nggak mau ketinggalan punya nomor sakti. Kalau memerlukan jasa kebutuhan SDM atau tadi juga tentang webinar bisa kontak ke 0811 340 5557. Oke, baik Bu Novi, terima kasih banyak Terima kasih, juga, Mas sehat-sehat. Adi. Terima Dr. Iza kasih sekali lagi semuanya. terima kasih, Terima sehat kasih terus. kembali. Ya. Amin. Makasih. Oke, sampai di sini solusi SDM bareng saya MSc dan Dr. Isa dari Rumah Sakit Mitra Keluarga. Terima kasih banyak sudah bersama kami bertiga. Sampai jumpa dalam talkshow solusi SDM selanjutnya.